Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang menjelaskan tentang motivasi sekuler dalam wisata ziarah. Anggota kami yaitu ada Ardian, Ratna, Ranika, Rosmariani, dan juga ada Reinanda. Wisata ziarah saat ini menjadi salah satu jenis wisata yang digemari oleh masyarakat. Motivasi seseorang untuk melakukan kegiatan ini dapat berbeda satu dengan yang lain. Seseorang dapat datang ke suatu tempat yang bersejarah untuk beribadah, sementara yang lain juga dapat datang ke lokasi tersebut dengan motivasi ingin mempelajari makna dan nilai historis yang ada pada bangunan tersebut. Kemudian, pemaknaan kegiatan ziarah juga dapat berbeda satu orang dengan yang lain. Seseorang dapat beranggapan bahwa ziarah itu untuk meningkatkan iman mereka, sementara yang lain beranggapan bahwa ziarah itu untuk menenangkan hati dan membantu meningkatkan kesehatan mental. Motivasi-motivasi tersebut merupakan salah satu perluasan motivasi religius dalam melakukan kegiatan ziarah yang disebut motivasi non-religius. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa terjadi perluasan motivasi pada diri orang-orang yang berkunjung ke tempat ziarah? Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk motivasi sekuler atau non-religius yang terdapat dalam diri wisatawan yang berkunjung ke tempat ziarah? Lalu yang ketiga, bagaimana perbedaan antara peziarah dengan wisatawan sekuler? Ketiga rumusan masalah tersebut akan kami bahas pada presentasi kali ini yang diawali dengan penjelasan apa itu wisata ziarah. Saya akan membahas tentang wisata ziarah. Ziarah dan wisata seringkali dimaknai sebagai suatu yang kontras antara religiusitas dan hedonistik. Padahal sebenarnya ziarah dan pariwisata adalah dua konsep yang berhubungan secara historis, sebagaimana dibuktikan Charles George dalam Canterbury Tales-nya yang menyatakan bahwa ziarah adalah bentuk awal dari pariwisata. Ini diambil dari Cohen tahun 2003, Jin 2005 dalam Ting Jan Il 2018 halaman 188. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide terjadinya perluasan motivasi dalam ziarah. Mengapa terjadi perluasan motivasi dalam ziarah? Hal-hal yang sebenarnya terjadi pada diri orang-orang yang berkunjung ke lokasi wisata ziarah adalah perluasan motivasi, bukan pergeseran motivasi. Ini karena konsep ziarah sudah meluas. Ziarah dilakukan tidak hanya ditunjukkan sebagai kegiatan keagamaan, namun juga apresiasi, observasi, juga rekognisi terhadap keindahan maupun kebudayaan yang tertuang dalam sebuah bangunan bersejarah. Dikutip dari Big Bay 2006 dalam Ting Jiang tahun 2018 halaman 189. Ziarah yang selanjutnya, ziarah akan terus-menerus berevolusi baik dari segi definisi maupun teknis, berubah dari awal religius murni sehingga menyertakan waktu lampau yang sekuler dan kegiatannya. Hal ini dikarenakan ziarah merupakan bentuk liminalitas dan juga pengalaman yang transformatif dari kebanyakan orang, sehingga ziarah mewakili bentuk signifikan dari mobilitas penduduk dengan implikasi luas tentang masyarakat dan manusia dan evolusi. Dikutip dari Colin Kleiner tahun 2010. Dan di sini saya membagi menjadi 3 faktor. Yang pertama yaitu orientasi budaya, arketipe, dan individuasi. Dan tipe yang
faktor yang pertama itu orientasi budaya. Itu wisata ziarah dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan tentang orientasi kesucian yang kemudian membentuk dan menjustifikasi individu maupun kelompok mengenai kepercayaan, aktivitas, dan cita-cita mereka. Yang kedua, tipe yang kedua, arketipe. Itu bentuk elemental, itu sifat alam bawah sadar seperti ketertarikan terhadap gambar, kepercayaan diri, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Ini motivasi sekuler dalam ziarah sekuler didasari oleh proses percobaan untuk menjadi individu. Dan selanjutnya, faktor individuasi adalah ziarah yang merupakan ekspresi dari perjalanan arketipe yang menguatkan untuk memenuhi kebutuhan identifikasi pribadi tentang diri sendiri secara totalitas melalui perjalanan wisata ziarah atau refleksi diri. Faktor-faktor perluasan yang telah disebutkan tadi menghasilkan motivasi-motivasi non-religius atau sekuler seperti adanya ikatan budaya dan sejarah sehingga seseorang pergi ke suatu tempat ziarah. Misalnya, masyarakat Australia dan Selandia Baru yang mengunjungi lokasi peperangan Gallipoli di Turki, atau mungkin orang-orang Jawa Timur yang berkunjung ke makam Imogiri untuk mengenang anggota keluarga yang telah gugur maupun memahami peristiwa serta nilai-nilai sejarahnya. Kemudian, juga timbulnya keinginan dalam diri seseorang untuk mencari kedamaian, aktualisasi diri, dan ketenangan jiwa. Nah, sebelumnya telah dibahas bahwa hasil dari perluasan motivasi memunculkan motivasi sekuler. Nah, pada slide ini saya akan membahas bagaimana motivasi sekuler itu terbentuk. Terbentuk melalui dikotomi yang mana dikotomi ini merupakan konsep teologis bahwa diri manusia dapat dibedakan dalam dua aspek, yakni jiwa yang bersifat rohani dan tubuh yang bersifat jasmani. Konsep dikotomi ini berbeda dengan dualisme yang juga memisahkan antara tubuh dan jiwa manusia. Di dalam konsep dualisme, tubuh dianggap lebih rendah daripada jiwa, bahkan tubuh dipandang jahat. Sedangkan dalam konsep dikotomi, tidak ada anggapan bahwa tubuh adalah jahat atau lebih rendah. Akan tetapi, tubuh tidaklah abadi seperti jiwa. Nah, teman-teman bisa lihat ada sebuah piramida di slide ini, terdapat diksi profan, yang menurut KBBI artinya ialah tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan dan juga bukan termasuk sesuatu hal yang kudus atau suci. Bisa dikatakan sebagai hal yang bersifat duniawi. Nah, manusia menjadi salah satu bagian dari konsep profan yang ditampilkan di dalam piramida ini. Nah, konteks profan dalam piramida tersebut terhubung oleh garis semu dengan konsep religius dan sekuler. Teman-teman bisa lihat di mana semua konteks tersebut merujuk pada bagian tertinggi dari piramida tersebut yang bernama sakral atau spiritual. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan seluruh aspek yang membentuk piramida tersebut. Konteks pertama, jika profan atau kita analogikan sebagai manusia, itu mulai mengambil langkah untuk menjadi religius, maka mereka memiliki kewajiban atau obligatori dan hak atau voluntarism yang sukarela untuk mencapai titik tertinggi dalam piramida tersebut yang bernama sakral atau spiritual tadi. Nah, hal ini muncul di dalam banyak komunitas sosial. Salah satu contoh yang mungkin bisa mewakili konteks ini adalah bagaimana para peziarah memaknai situs suci yang sesuai dengan keagamaannya untuk mendapatkan atau mencapai titik refleksi agar bisa menjadi tanda kutip suci seperti pemimpin atau orang-orang suci dalam agama mereka masing-masing. Namun, di satu sisi mereka juga memiliki kewajiban untuk menjalankan kehidupan beragama mereka sesuai dengan aturan keagamaan yang berlaku
pada mereka. Di sisi lain, mereka juga memiliki hak untuk menjadi seperti pemimpin atau orang suci di dalam keagamaan yang mereka pandang sebagai sesosok yang memiliki tingkat kesucian yang tinggi. Melalui hal ini, para peziarah mencoba untuk menjalani apa yang biasanya dilakukan oleh pemimpin atau orang suci pada keagamaan mereka untuk mencapai batas suci tersebut. Konteks yang kedua ialah bagaimana profan yang kita analogikan sebagai manusia mulai menjadi seseorang yang sekuler. Konsep sekuler ini berangkat dari sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan keagamaan, akan tetapi lebih berkaitan dengan kebudayaan dan ketertarikan antara individu dengan kepercayaan yang mereka anut. Sama halnya dengan konteks pertama, konteks sekuler memiliki kewajiban dan hak secara sukarela untuk mencapai titik sakral tadi. Dalam hal ini, sekularis tidak harus menjadi religius ataupun agamawan, namun mereka bisa menjadi orang suci, tanda kutip orang suci, dengan taraf kebudayaan yang mereka percayai. Dalam hal ini, perspektif kebudayaan yang mereka miliki. Nah, selain kebudayaan tersebut, mereka juga akan merefleksikan kebudayaan lain jika mereka mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai kesucian yang mereka inginkan. Jadi, melalui dua konteks tersebut, ada ide atau persepsi dalam tanda kurung orientasi yang berbeda untuk mencapai tingkat sakral tadi. Dan dapat dikatakan bahwa tujuan dua konteks tersebut adalah menggapai titik sakral, yang artinya bahwa mereka, baik peziarah maupun sekularis, berkomunikasi dengan Tuhan atau dewa-dewi yang mereka percayai melalui berbagai ritus dan media lainnya seperti situs sakral yang mereka percayai memiliki nilai tersendiri dengan harapan bisa menjadi suatu hal yang reflektif untuk menjadikan mereka suci. Jadi, bagi peziarah dan wisatawan sekuler, kata suci itu beda menurut perspektif mereka yang berbeda. Sehingga hal inilah yang menghasilkan ziarah yang sekuler atau motivasi pada wisata ziarah yang sekuler. Sama seperti pembahasan kita yang sebelumnya, bahwa telah terjadi perluasan dari makna ziarah tersebut dan perluasan pada motivasi ziarah itu, di mana ziarah atau motivasi ziarah itu selalu dianggap sebagai sesuatu hal yang religius. Sedangkan setelah kita memahami proses dikotomi sakral dan profan ini dalam konteks ziarah, makna ziarah maupun motivasi ziarah itu bagi wisatawan dan peziarah itu tergantung persepsi dan maupun perspektif yang mereka miliki masing-masing. Selanjutnya yaitu motivasi sekuler dalam wisata ziarah. Di sini kami merangkum 4 poin besar yang kami anggap sebagai motivasi sekuler seseorang dalam melakukan perjalanan ziarah. Yang pertama yaitu untuk mencari ketenangan. Seseorang cenderung datang ke tempat ziarah untuk melakukan perenungan diri, menangkal kebosanan, dan juga melepaskan diri dari tekanan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mencari jati diri. Seseorang menganggap perjalanan ziarah sebagai bentuk realisasi diri dan juga untuk mencari makna dari kehidupan masing-masing. Yang ketiga, seseorang juga ingin mengalami pengalaman sakral. Bisa saja seseorang tersebut tidak menganut suatu agama tertentu, tetapi ingin merasakan pengalaman sakral saat bermeditasi atau mengunjungi suatu situs. Yang ketiga yaitu memorial. Seseorang juga dapat mengenang suatu sejarah atau seseorang dalam keluarganya di suatu tempat. Selanjutnya yaitu perbedaan antara peziarah dan wisatawan sekuler. Peziarah adalah orang yang melakukan suatu perjalanan dengan mengunjungi suatu tempat yang mempunyai makna keagamaan, seringkali dengan menempuh jarak yang cukup jauh. Contohnya antara lain adalah seorang muslim yang berkunjung ke Mekah dan seorang Kristen atau Yahudi yang berkunjung ke Yerusalem. Dibandingkan agama-agama lain, Islam memberikan penekanan yang paling besar terhadap kewajiban umatnya untuk melakukan ziarah dengan berhaji. Berziarah bertujuan untuk mencari makna suci dan pengalaman sakral di saat bermeditasi.
Sedangkan dengan wisatawan sekuler, yakni peziarah yang bukan berdasarkan motif agama atau kepercayaan adat, tetapi karena latar belakang ikatan spiritual, kekaguman, popularisme. Wisatawan sekuler hanya bertujuan untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan pribadi, menambah pengalaman hidup, dan mengurangi tekanan hidup yang dihadapi di dalam keseharian. Dari penjelasan mengenai perbedaan motivasi peziarah dan wisatawan sekuler yang dijelaskan oleh saudara Reynanda, kita dapat menemukan sebuah keterikatan antara pilgrim atau peziarah who's going on formal pilgrimage dengan tourist atau wisatawan who's getting along popular pilgrimage. Dapat kita lihat di sini that what a pilgrim look for is something inside or central. Apa sajakah yang dimaksud dengan something inside or central? Yang pertama adalah jati diri, lalu kebudayaan asli, sejarah ruang lingkup mereka sendiri, hingga penerapannya dalam keseharian, bahkan jika ada artefak atau peninggalan yang berkaitan dengan kebudayaan mereka, meskipun terletak di area lain, akan mereka datangi demi mencari nilai dan pemaknaan yang bermanfaat atas kebudayaan mereka. Sebaliknya para wisatawan, they hunt experiences outside or peripheral, seperti mendatangi tempat-tempat ziarah di luar lingkungan masyarakatnya yang bisa saja memiliki kebudayaan dan ruang lingkup yang berbeda. Ya, kedua jenis pengunjung ini memang berangkat dari perspektif yang berbeda. Namun, mereka memiliki tujuan yang sama, yakni mendapatkan ilmu pengetahuan. The Popularization of Pilgrimage by Reader and Walter, 1992, opens up the possibility for expanding the nature and function of pilgrimage in a secularized society. Semakin populernya ziarah akan membuka peluang dalam perluasan sifat dan fungsi ziarah dalam masyarakat sekuler. Keterkaitan antara dua perspektif tersebut yang kemudian melahirkan secular pilgrimage, ziarah sekuler, atau wisata ziarah. Selanjutnya, dengan adanya dikotomi antara sakral dan profan, kita mendapatkan sejumlah penjelasan mengenai ziarah. Dalam slide ini akan dibahas secara khusus mengenai ziarah sekuler. Mengutip di Gans serta Hyde dan Harman, bahwa beberapa ziarah adalah perjalanan sekuler untuk pencarian identitas, makna, atau realisasi diri. Dan ziarah sekuler mungkin memang kurang memiliki motivasi dan legitimasi agama. Namun bisa saja mereka memasukkan dimensi suci. Karena dengan interpretasi emik dan etik, ditemukan bahwa ziarah sekuler juga memiliki dimensi sakral di dalamnya. Pemberian di atas mengarah pada sebuah pernyataan bahwa secular pilgrimage dapat dipandang sebagai sebuah alternatif dan potensi, apalagi jika dilihat dari perspektif pariwisata. Nah, pada bagian ini kami akan menyertakan sebuah contoh kasus yang dapat mewakili pembahasan motivasi sekuler dalam wisata ziarah. Studi ini berjudul To Pray and to Play, Postmodern Pilgrimage at Lourdes. Jadi Lourdes ini di dalam gereja ini ada sebuah gua Maria, dan di dalam gua Maria itu ada mata air suci yang dipercayai dapat menyembuhkan segala penyakit, baik itu secara fisik, mental, dan spiritual. Dan Gereja Katolik Roma telah mengakui sifat penyembuhan tersebut dengan adanya bukti 66 kasus penyembuhan dari situs ziarah tersebut. Nah, pada studi ini ditemukan bahwa ternyata motivasi sekuler tidak dimiliki oleh wisatawan sekuler saja atau wisatawan biasa, tetapi juga dimiliki oleh peziarah. Hal ini dikaitkan dengan teori kesamaan oleh Graburn yang menyatakan bahwa wisatawan juga merasakan proses yang paralel dengan peziarah. Dia menyatakan bahwa keduanya secara metafora menjadi bagian dari perjalanan suci yang dapat merubah diri mereka
ilmu pengetahuan yang mereka miliki, dan status yang mereka miliki. Penulis menyadari bahwa jika kepentingan setiap individu dalam mempersepsikan keaslian situs tersebut itu bergantung dengan perspektif atau persepsi mereka yang unik dan subjektif. Dalam hal ini mereka itu adalah wisatawan dan peziarah. Seorang pendeta sekaligus pemimpin kelompok di sana bernama Andre, berumur 40 tahunan, menyatakan bahwa jika kamu membawa 10 peziarah, kamu akan mendapatkan 10 motivasi dari mereka. Dari yang ingin berdoa di sana, yang ingin mencari penyembuhan, sampai motivasi karena mereka diajak oleh orang lain atau oleh keluarga mereka atau teman mereka. Nah, dari pernyataan Andre ini sudah kelihatan bahwa terdapat beragam motivasi orang-orang yang berkunjung ke situs ziarah Lourdes ini. Dan hal itu bergantung pada persepsi atau rasa personal yang sangat mendalam yang mereka miliki ketika berkunjung ke sana. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu wisatawan yang pergi ke situs ziarah ini, bernama Elis, umur 50 tahunan, mengatakan, jika kamu benar-benar mempercayai hal ini yang dimaksud itu adalah mata air sebagai alat penyembuhan, dan meyakini bahwa itu tidak suci dan hal itu tidak benar, kenapa kamu datang kemari? Melalui kutipan ini saya menginterpretasikan bahwa secara tidak langsung Elis menyatakan beberapa wisatawan yang datang ke sana itu didorong oleh rasa penasaran mereka untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di Lourdes ini. Kemudian seorang peziarah bernama Lee, umur 20 tahunan, menyatakan kenapa kita pergi ke Lourdes. Jawabannya sederhana, untuk berdoa dan bermain. Saya dapat menangkap bahwa kegiatan ziarah mengidentifikasikan meskipun gereja masih merupakan kunci fitur dari peziarah kolektif, hal tersebut bukan lagi menjadi hal yang dapat mempengaruhi secara kritis persepsi setiap individu yang datang ke sana. Malahan, para peziarah lah yang secara subjektif menandai situs tersebut, dan kegiatan yang dilakukan secara langsung berada di luar kontrolnya gereja. Namun ada juga peziarah yang benar-benar memiliki motivasi religius. Berbeda dengan Lee, Frank mengatakan bahwa dia percaya jika Bunda Maria datang di Lourdes dan percaya akan penglihatan Bernadetta yang pernah melihat Bunda Maria berbicara dengannya, dan dia mempercayai hal itu, sehingga hal itu yang mendorong dia datang ke sana. Dari pernyataannya Frank, dapat dikatakan telah terjadi interaksi antara peziarah dan turis, dan tidak hanya peziarah dan turis tetapi juga dengan penduduk setempat, yang mana tadi Frank berinteraksi dengan penduduk setempat tentang cerita Bernadetta yang pernah melihat Bunda Maria. Ada satu waktu di mana tidak hanya wisatawan dan peziarah yang saling berinteraksi secara dekat dan berbagi tempat, tetapi peziarah yang menjadi wisatawan atau setidaknya nampak seperti wisatawan telah memperlihatkan kesamaan daripada perbedaan. Temuan ini telah mengungkapkan bahwa adanya persamaan, namun perbedaan laju antara wisatawan dan peziarah, di mana tamu non-religius menunjukkan kepedulian terhadap integritas spiritual dan situs ziarah tersebut. Nah, secara kolektif, wisatawan dan peziarah sama-sama menunjukkan rasa hormat terhadap perawatan dan keaslian Lourdes, juga rasa hormat dan toleransi terhadap rasa komunitas yang terdapat di sana. Nah, selanjutnya ditemukan
melalui studi ini faktor-faktor yang mendorong orang-orang berkunjung ke Loders. Yang pertama adalah live connection. Jadi cerita dan pengalaman yang disampaikan oleh para interviewer tadi, narasumber tadi kepada penulis menunjukkan bahwa interaksi dengan orang lain yang menjadi pusat, tetapi interaksi itu tidak terbatas di ruang di Loders saja, tetapi juga di luar, yang mana setiap kronologi, bukti fisik, dan kedekatan personal itu menambah kepercayaan kepada calon-calon peziarah atau calon-calon wisatawan sekuler terhadap aktivitas tersebut. Nah, kata percaya di sini bagi wisatawan sekuler ini itu lebih ke rasa penasaran atau ajakan dari teman-temannya atau keluarganya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tamu atau wisatawan non-religius, dia ke Loders karena diajak oleh istrinya yang religius. Dan ketika sampai di gua tersebut, mereka bertemu dengan seorang ibu yang anaknya baru saja sembuh dari gua itu setelah minum mata air suci itu. Nah, dalam kutipannya, Jason bilang seperti ini, aku berlutut di depan anak yang baru sembuh itu, dan dia berkata, bolehkah aku menjabat tanganmu? Lalu anak kecil itu menjabat tangannya. Dan setelah menjabat tangannya, anak yang baru sembuh itu menaruh tangannya di atas kepalanya. Faktor kedua yang mendorong orang-orang berkunjung ke Loders juga adalah adanya unsur mukjizat atau keajaiban yang terdapat pada situs tersebut melalui romantisasi cerita yang membuat orang-orang penasaran untuk datang ke sana. Dan kemudian faktor visual atau penglihatan, maksudnya di sini adalah seluruh cerita yang pernah diceritakan mengandung imajinasi yang kuat dan seolah-olah dapat digambarkan melalui gerakan. Seperti upacara di Loders yang menjadi signifikan dan mudah untuk diingat ketika mereka berada di sana. Cerita-cerita mengenai banyak orang cacat yang datang ke gua itu dan mengalami kesembuhan itu juga mendorong orang yang mendengarkan cerita tersebut ingin berkunjung ke sana. Selanjutnya, ada cerita dari penduduk setempat mengenai penglihatan dari Bernadetta, salah satu penduduk setempat, yang dimana Bunda Maria memperlihatkan dirinya kepada Bernadetta. Dan terakhir adalah faktor kuratif. Kuratif ini dalam KBBI artinya ialah hal yang dapat menyembuhkan atau mengobati. Nah, maksud dari kuratif ini bahwa Loders telah dipercayai sebagai tempat penyembuhan secara fisik, mental, sikap, dan spiritualitas. Dan ini telah disahkan oleh Gereja Katolik Roma yang tadi melalui bukti 66 kasus penyembuhan yang terjadi di sana. Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu narasumber yang merupakan peserta gereja tersebut dan juga peziarah pengalaman bernama Oscar, umur 50 tahun. Dia menyatakan bahwa untuk merawat orang-orang cacat, pusatnya berada di Loders. Jadi kalau mau sembuh dari sakit itu, pergi saja ke Loders, pusatnya di situ. Dan hal itu telah dipercayai oleh beberapa kelompok. Nah, meskipun 4 faktor tadi lebih berfokus kepada pengalaman yang religius bagi pihak peziarah, secara kolektif, peziarah ini juga menyebutkan betapa pentingnya nilai sosio-historikal dari keaslian situs tersebut. Melalui cerita Bernadetta dalam versi gereja yang menjadi sorotan utama di antara cerita-cerita modern lainnya di kala itu, di mana Bunda Maria telah memperlihatkan dirinya kepada Bernadetta, tidak menunjukkan ke orang lain atau ke siapapun kala itu bersama dengannya. Dan hal ini menjadi cerita asli yang terdapat pada situs tersebut. Dan
penelitian ini menemukan bahwa motivasi peziarah untuk berpartisipasi langsung berhubungan dengan aktivitas di wilayah tersebut dan menyatakan bahwa pengalaman yang mereka dapatkan di sana itu transformatif dan bisa muncul di area tersebut di waktu kapanpun dan terhadap siapapun yang merasa bahwa mereka memiliki koneksi dengan aktivitas saat mengunjungi loaders tersebut. Melalui studi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa ziarah akan terus-menerus berevolusi baik dari segi definisi maupun teknis, berubah dari asal religius yang murni hingga menyertakan waktu lampau yang sekuler dan juga kegiatan yang sekuler. Seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya, bahwa ziarah merupakan bentuk liminalitas dan juga pengalaman yang transformatif dari kebanyakan orang. Namun, beberapa orang mulai mendekonstruksikan arti kata ziarah menjadi satu tahapan dari aktivitas yang menghasilkan pengalaman yang serupa dengan orang lain. Dari presentasi kami dapat disimpulkan bahwa motivasi seseorang untuk pergi berziarah mengalami perluasan karena adanya perkembangan keinginan dan kepentingan seseorang. Perluasan motivasi juga dipengaruhi oleh kebudayaan suatu kelompok masyarakat. Motivasi non-religius seseorang dapat berupa keinginan untuk mencari ketenangan, mencari jati diri, ingin mengalami pengalaman sakral, mempelajari kebudayaan tertentu, menikmati arsitektur bangunan, mengingat anggota keluarga, dan mengenang suatu kejadian sejarah. Motivasi-motivasi sekuler tersebut memunculkan konsep baru dalam wisata ziarah, yaitu ziarah sekuler. Hal tersebut akan berimbas pada bertumbuhnya potensi pasar wisata ziarah sekuler di berbagai belahan dunia. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami juga mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman dan juga Pak Yusuf. Semoga Pak Yusuf dan teman-teman senantiasa berada di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Pak Yusuf. Stay safe, stay healthy, and have a good day.